Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Muhammad Nur, pendiri Pondok Pesantren Langitan Tuban. Kiai Haji Muhammad Nur lahir sekitar awal abad 18. Beliau berasal dari Tuban dan ibunda beliau bernama Nyai Sofiah, putri Nyai Sanuri, putri Kiai Muhammad Tuyuhan. Seorang alim ulama yang berasal dari Tuyuhan, sebuah desa yang terletak kurang lebih 5 km sebelah selatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikaruniai 9 anak, diantaranya Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Soleh, Imam Rozi, Imam Puro, Jojo Mustafa, Jojo Murtajo. Kiai Haji Muhammad Nur membangun dan membina Pondok Pesantren Langitan kurang lebih 18 tahun. Beliau wafat pada hari Senin 30 Jumadil Awal 1297 Hijriah atau Senin 10 Mei 1880 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pesarian Sunan Bejagung Lor, kurang lebih 1 km sebelah selatan Kota Tuban. Guru-guru beliau diantaranya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Nahrawi, Syekh Abdul Hamid. Penerus beliau diantaranya Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Soleh, Imam Rozi, Imam Puro, Jojo Mustafa, Jojo Murtado. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Langitan berawal dari seorang guru agama Islam bernama Kiai Haji Muhammad Nur. Ulama tersebut berasal dari Tuban dan diperkirakan tiba di daerah sekitar Kecamatan Widang pada pertengahan abad ke-19. Seiring dengan masa terjadinya perpindahan penduduk daerah pantai utara Jawa dari desa Demak, Kudus, Pati, dan lain sebagainya ke daerah timur sebagai akibat dari adanya disorganisasi sosial, tekanan ekonomi, dan penindasan pemerintah Hindia Belanda sesudah Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830 Masehi, dan karena adanya pelaksanaan tanam paksa kultur sel oleh pemerintah kolonial pada tahun 1830 Masehi. Ibunda beliau bernama Nyai Sofiah, putri Nyai Sanuri, putri Kiai Muhammad Tuyuhan, seorang alim ulama yang berasal dari Tuyuhan, sebuah desa yang terletak kurang lebih 5 km sebelah selatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa tersebut cukup masyhur dikenal oleh masyarakat disebabkan banyak terdapat ulama terkemuka penyiar agama Islam yang lahir dari sana. Apabila ditelusuri lebih lanjut silsilah keturunan Kiai Haji Muhammad Nur tersebut akan sampai kepada Joko Tingkir atau Hadiwijaya Sultan dan pendiri kerajaan Islam Pajang, sebagaimana dapat diperiksa pada silsilah pendiri dan para pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban. Dalam tradisi pondok pesantren terdahulu terdapat kecenderungan di kalangan para ulama. Jika mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka putra lelaki tertua disiapkan untuk menjadi penggantinya. Sedangkan putra lelaki yang lain dilatih untuk mendirikan pesantren baru atau menggantikan kedudukan mertuanya yang juga menjadi pemimpin pesantren. Maka silsilah keturunan Kiai Haji Muhammad Nur tersebut dapat diyakini kebenarannya. Mengingat putra Sultan Pajang Pangeran Benowo setelah Sultan Hadiwijaya wafat, beliau tidak tampil sebagai penggantinya, akan tetapi muncul sebagai alim ulama yang mengembangkan lembaga pendidikan Islam pesantren. Bahkan keturunan beliau juga mendirikan pesantren dan mengembangkan di berbagai daerah di tanah Jawa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cikal bakal dan pendiri Pondok Pesantren Langitan dan keturunannya yang melestarikan kelangsungan hidup dan kepemimpinan pesantren masih satu garis keturunan dengan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Nur memulai langkah merintis berdirinya Pondok Pesantren Langitan dengan mengadakan tablik dari rumah ke rumah di sekitar daerah Widang, di samping membuka pengajian di rumahnya di atas tanah ladang di tepi utara Bengawan Solo. Pengajian tersebut rutin dilaksanakan sesudah menunaikan sholat asar dan maghrib dengan materi pengetahuan agama yang sangat mendasar atau bersifat elementer seperti cara belajar membaca Al-Quran, tauhid, fikih, dan lain sebagainya. Pada mulanya murid-murid pengajian tersebut sangat terbatas. Selain putra-putra beliau, cucu-cucu beliau juga berdatangan anak-anak desa dan orang dewasa dari lingkungan dekat tempat beliau tinggal, yang diperkirakan seluruhnya berjumlah 25 orang. Namun dengan adanya tablik yang disampaikan Kiai Haji Muhammad Nur kepada masyarakat, maka terdoronglah minat orang tua untuk menitipkan dan mengirimkan putra-putranya guna mengikuti pengajian yang diselenggarakan di rumahnya tersebut. Santrinya bertambah banyak dan mereka tidak lagi bisa ditampung di rumahnya dan rumah-rumah penduduk yang ada di dekatnya. Menyadari hal itu, tergugahlah
hati Kiai Haji Muhammad Nur untuk mendirikan langgar atau musola, pondokan, dan sarana pendukung lainnya. Bangunan-bangunan tersebut terbuat dari bahan yang sangat sederhana, terletak berhadapan dengan rumah Kiai Haji Muhammad Nur. Bangunan-bangunan tersebut didirikan secara gotong royong bersama-sama para santri dan putra-putranya seperti Abdul Manan, Ahmad Soleh, Imam Razi, Imam Puro, Jaja Mustafa, Jaja Murtado. Bangunan-bangunan tersebut diperkirakan berdiri pada tahun 1852 Masehi. Setelah berjalan 5 tahun mengasuh Pondok Pesantren Langitan sekitar tahun 1857 Masehi, Kiai Haji Muhammad Nur pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana kaum muslimin lainnya. Beliau berangkat pada bulan Sya'ban, ini berarti bahwa beliau mempunyai banyak waktu yang senggang. Sebagai seorang ulama, beliau memanfaatkan waktu senggangnya dengan mengikuti pengajian halaqah di Masjidil Haram yang diberikan oleh para ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Nahrawi, Syekh Abdul Hamid, dan lain sebagainya. Dengan demikian beliau seangkatan dan sepengajian dengan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah di Pegentongan, Bogor. Sekembalinya dari Mekah, berbekal pengalaman yang diperolehnya selama mengikuti pengajian dan taklim di Masjidil Haram, beliau menerapkannya di dalam membina Pondok Pesantren Langitan. Sekurang-kurangnya tingkah lakunya yang luhur, ilmunya yang dalam, kesederhanaan dan kewibawaannya dan lain-lainnya telah membawa Kiai Haji Muhammad Nur pada tingkat seorang ulama yang disegani dan dihormati. Santrinya dari tahun ke tahun menjadi semakin meningkat, hampir sekitar 200 orang santri. Nama Kiai Haji Muhammad Nur semakin harum dikenal oleh masyarakat umum. Di samping banyak masyarakat yang datang kepadanya, ia juga dapat memberikan pengaruh penduduk setempat dan masyarakat daerah lainnya yang kebanyakan terdiri dari para petani dan pedagang berpendidikan rendah atau bahkan sama sekali buta huruf mengetahui akan kemasyhuran namanya itu. Lalu pemerintah Hindia Belanda menaruh minat mengambil manfaat untuk pengaruh beliau. Untuk itu Bupati Regen Tuban Raden Adipati Titrosomo dengan persetujuan Asisten Residen Tuban H.C. Hume 24 diperkirakan pada tahun 1870 Masehi telah mengangkat Kiai Haji Muhammad Nur sebagai Naibul Qodli, naib penghulu di Kecamatan Widang yang terletak di daerah Rembes, Kabupaten Tuban. Penghulu adalah salah satu struktur kepegawaian yang telah ada sejak abad ke-16, zaman Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram dahulu. Tugasnya adalah sebagai penyelenggara urusan agama tingkat kabupaten, sedangkan Naibul Qodli bertugas sebagai kepala penyelenggara urusan agama tingkat kecamatan, baik dalam urusan ibadah dan muamalat maupun dalam urusan munakohat seperti talak dan rujuk, sedangkan dalam urusan jinayat ditangani oleh penghulu ageng dan penghulu kabupaten. Berdasarkan pada kenyataan di atas, maka penempatan Kiai Haji Muhammad Nur tersebut dimaksudkan untuk mengambil pengaruhnya dalam rangka menunjang pemerintahannya, di samping untuk mengadakan pendekatan antara bupati dan pemerintah Hindia Belanda dengan tokoh ulama dan rakyat pada umumnya yang selama ini dikenal sebagai pewaris Nabi, anti kolonialis dan kaum penjajah, sebagaimana dapat diperhatikan dari timbulnya berbagai pemberontakan di berbagai daerah di Pulau Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Kiai Haji Muhammad Nur sesudah beberapa tahun memangku jabatan tersebut, beliau lalu mengundurkan diri, sedangkan faktor yang menjadi penyebabnya di samping supaya adanya kebebasan pribadi juga dikarenakan oleh kedudukannya sebagai seorang ulama, sebab seperti telah disebutkan di muka bahwa ulama itu menjadi pewaris Nabi, mewarisi ajarannya, ilmunya, mewarisi tingkah lakunya, amalnya, mewarisi akhlaknya, dan mewarisi perjuangannya. Oleh karena itu, meskipun tidak secara langsung menangani segala sesuatu yang terkait dengan urusan pondok, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada putranya selama beliau hijrah dari pondok, namun pengaruh dan kewibawaan Kiai Haji Muhammad Nur masih cukup tangguh di dalam menghidupkan dan mengembangkan kehidupan pesantren sebagai pusat dan pencerahan intelektual umat, di samping pusat penyiaran dan penyebaran agama Islam. Kiai Haji Muhammad Nur membangun dan membina Pondok Pesantren Langitan kurang lebih 18 tahun. Beliau wafat pada tahun 1870 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pesarian Sunan Bejagung Lor, kurang lebih 1 km sebelah selatan kota Tuban. Ia digantikan oleh putranya bernama Kiai Haji Ahmad Soleh.
Kiai Haji Muhammad Nur memulai langkah merintis berdirinya Pondok Pesantren Langitan dengan mengadakan tabligh dari rumah ke rumah di sekitar daerah Widang. Kiai Haji Muhammad Nur adalah sosok inspiratif yang penuh dengan kesabaran dan ketelatenan, memberikan bimbingan mulai tingkat dasar sampai lanjut di bidang agama secara istiqomah. Beliau tak segan-segan mendatangi rumah per rumah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Semoga kita semua dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Nur dalam menyebarkan ajaran Islam. Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.